Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya makasih ya yang udah jawab salamnya. Dan makasih juga yang udah mau nonton video ini. Tapi, kalian tahu gak video ini tentang apa dan aku ini siapa? Belum tahu kan? Jadi biar kalian tahu video ini tentang apa dan aku ini siapa, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya ya. Jadi, dalam video ini, aku bersama rekan-rekanku dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Lebih lengkapnya lagi dari kelas F. Di sini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai muamalah dalam interaksi Islam. Lalu, buat yang belum kenal aku siapa, kita perkenalnya lanjut di slide selanjutnya ya. Dan nantinya bukan cuma aku aja yang bakal perkenalan, bakal ada rekan-rekan aku juga yang memperkenalkan diri, di mana mereka nantinya akan menjelaskan materi kepada kalian. Jadi kita langsung ke slide selanjutnya ya. Halo, kenalkan aku Rahma Fojia, NPM 22340303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Intan Nurmala Jayani dengan nomor pokok mahasiswa 22340338. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Salsabila Mika Putri dengan NPM 2234131. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kamila Jara Agustina dengan nomor pokok mahasiswa 223403308. Nah, udah tahu kan aku siapa dan nantinya rekan-rekan aku yang bakal ngejelasin itu siapa aja. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, izin aku buat bacain materi apa aja yang nantinya bakal dijelasin sama rekan-rekan aku. Jadi yang pertama itu ada konsep dasar muamalah, yang kedua ada ruang lingkup muamalah, yang ketiga ada prinsip-prinsip dalam bermuamalah, yang keempat ada hak kepemilikan, harta, dan akad, dan yang terakhir itu ada sistem ekonomi Islam. Jadi kita langsung aja yang bakal ngejelasin materi mengenai konsep dasar sampai dengan prinsip-prinsip itu ada Intan. Jadi kepada Intan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar muamalah. Muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amalan, yu'amilu, dan muamalah yang artinya saling bertindak, saling melakukan, dan saling menukar. Intinya perbuatan muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, kemudian dalam ilmu fikih memiliki dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan pengertian khusus atau pengertian sempit. Nah, dalam pengertian luasnya, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Nah, untuk arti sempitnya, yaitu muamalah merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara yang sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup muamalah. Nah, ruang lingkup muamalah itu sendiri mencakup pada dua aspek. Yang pertama ada muamalah ladabiyah, yaitu muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adat dan akhlak. Muamalah ini juga dilihat dari cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Dasar atau unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban. Nah, muamalah yang bersifat adabiyah ini mencakup beberapa hal, diantaranya ijab qabul, saling meridal, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan dan bermasyarakat. Aspek yang kedua yaitu ada muamalah al-madiyah, yang merupakan muamalah yang mengkaji objeknya. Nah, para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ini adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan sebagainya.
Nah, muamalah yang bersifat madiyah ini memiliki beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada al-bai'al tijaroh atau jual beli, yaitu transaksi atau tindakan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Dalam arti telah ada hukum yang jelas gitu dalam Islam. Nah, terus yang kedua ada al-rohon atau gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga nih memungkinkan seseorang untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu. Nah, yang ketiga ini ada kafana wadaman atau jaminan dan tanggungan. Nah, jaminan adalah menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, atau bisa disebut juga akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya terdapat hak dan kewajiban yang dipenuhi terhadap orang lain atau berserikat bersama orang lain dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagihan atau utang. Nah, terus daman nih artinya menanggung hutang orang yang berhutang gitu. Terus yang keempatnya ada syiwalah atau pemindahan hutang. Maksudnya nih pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seorang atau pihak pertamanya kepada orang lain atau pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran. Nah, yang kelima ada taflis atau jatuh bangkrut, yaitu seseorang yang punya hutang seluruh kekayaannya habis gitu. Terus yang terakhir ada al-syirkah atau perseroan, yaitu mana syirkah ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Nah, selanjutnya nih ada prinsip-prinsip muamalah. Muamalah sendiri itu memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan muamalahnya. Dapat beberapa prinsip-prinsip muamalah itu sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu pada dasarnya itu adalah mubah atau boleh. Yang kedua adalah masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Yang ketiga adalah muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela atau tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Nah, yang keempat nih ada muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madorot dalam hidup bermasyarakat gitu. Terus yang kelima ada adat kebiasaan yang berlaku nih. Hal ini atau adat kebiasaan ini bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya dalam bermuamalah ini setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara atau diakui oleh masyarakat, maka hal itu sah atau boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, dan yang terakhirnya ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, yaitu menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan. Artinya jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Kamila Zahra akan menjelaskan tentang hak kepemilikan, harta, dan akad. Yang pertama, hak atau subut yang berarti tetap, kokoh, dan wujud yang berarti kewajiban atau keharusan. Sedangkan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Nah, hak ini dibagi menjadi dua, yaitu hak terhadap harta, hak yang berkaitan dengan selain harta. Yang kedua adalah kepemilikan, adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Untuk memiliki harta ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu transaksi jual beli, ikhrajul mubahat, warisan, tawalud min maktub, harta pemberian dari negara kepada rakyatnya, dan harta yang didapatkan dengan tanpa keluar harta. Selanjutnya adalah harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-amal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai.
Ada beberapa cara dalam membelanjakan harta. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan harta secukupnya. 2. Tidak membuat mubazir. Dan 3. Tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Macam-macam harta dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu 1. Segi dapat atau tidaknya dipindahkan. Contohnya harta tetap dan benda bergerak. 2. Segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, seperti Winsley dan Kimi. 3. Segi bernilai atau tidaknya harta, yaitu mutakawam dan gundu mutakawam. Selanjutnya adalah akad. Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan akad secara istilah dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan qabul sesuai syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dasar hukum akad yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Macam-macam akad yaitu 1. Akad menurut tujuannya terdiri dari akad tabaru dan akad tijari. 2. Akad menurut keabsahannya yaitu akad sahih, akad fasid, dan akad batil. Rukun akad terdiri dari akid, ma'qud alaih, ma'udu al-aqd, dan sihat al-aqd. Syarat akad yaitu tamyiz, ada dua pihak, sesuai ijab dan qabul, kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Cara-cara dalam berakad yaitu 1. Dengan cara tulisan atau kitabah. 2. Dengan isyarat. 3. Dengan perbuatan. Dan 4. Secara lisan. Halo semuanya, aku Sabila Mekri. Di sini aku bakal menjelaskan materi tentang sistem ekonomi Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki prinsip yang pertama yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kemudian yang kedua ada Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, adilan. Dan yang terakhir, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada ciri-ciri dan manfaatnya. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi Islam, yang pertama yaitu ada akidah sebagai substansi yang menggerakkan dan mengarahkan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga, alat berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat, kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya menerima titipan saja. Yang kelima, kebebasan bertindak atau berusaha. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada distoris proses penzaliman. Kemudian yang terakhir ada keadilan sosial. Sistem yang baik adalah sistem yang tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Itu dia ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Kemudian kita lanjut ke manfaat sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada nilai-nilai moral dan agama digunakan dalam sistem ekonomi Islam. Yang kedua, sangat memperhatikan kepemilikan individu. Yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian. Yang keempat, memiliki sistem yang bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras. Baik, untuk slide terakhir, kita akan membahas tentang ragam transaksi Islami di era modern. Jadi, pada era teknologi dan informasi, mayoritas berbasis online. Akibatnya, perdagangan menjadi digital yang mana jika sudah berbasis digital tidak akan dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ada beberapa model transaksi modern yang direspon oleh fikih mualaf diantaranya sebagai berikut.
Bisa kita lihat dalam PowerPoint yang pertama, yaitu ada transaksi perbankan. Secara garis besar, bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Adapun perbedaan yang terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi yang dilakukan. Jika bank konvensional keuntungannya dari bunga, maka bank syariah keuntungannya dari imbalan baik berupa jasa maupun markup atau profit margin serta bagi hasil. Kemudian, yang kedua yaitu ada transaksi asuransi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika sedang terjadi musibah. Pertama, dengan cara menanggungnya sendiri. Yang kedua, mengalihkan risiko kepada pihak lain. Dan yang ketiga, mengelolanya secara bersama-sama. Inilah cara ketiga yang dimaksud dari asuransi syariah. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Di antara perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan dalam perjanjian. Yang kedua, perbedaan dalam dana. Yang ketiga, perbedaan dalam pengelolaan dana. Yang keempat, perbedaan dalam bagi hasil asuransi. Yang kelima, adanya zakat dalam asuransi syariah. Yang keenam, perbedaan dalam pengawasan dana. Yang ketujuh, perbedaan dalam status dana. Dan yang terakhir, kedelapan, ada perbedaan dalam jenis investasi. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi pasar modal. Transaksi pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak memiliki kelebihan modal dengan orang yang memerlukan modal untuk mengembangkan investasi. Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikannya adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah materinya telah tersampaikan semua. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sedikit ya. Jadi cukup sekian dari aku dan anak-anak aku. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.